ada hal-hal sakit yang belum kalian laluin tapi udah Sofi laluin duluan gitu. Jadi emang berat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barengan lagi sama Ijra Setiawan, Ibnu Hambali dalam program yang teman-teman tunggu, apalagi kalau bukan Gusur. apa tuh? Gudang Suara. Nah, gitu. Mantap. Wow. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube kita, langsung aja di subscribe, terus di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Karena dia ngerti bukan cuma ada di YouTube, ada di mana Pak? Dari Facebook, TikTok, Instagram, pasar, usaha. Lucu kan? Lucu. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman langsung aja di follow juga biar tahu keseruan kita gimana, narasumber kita siapa aja. Apalagi narasumber kita kali ini, Pak. Nah, siapa tuh? Siapa tuh ya? Ini adalah yang mempunyai keindahan di malam hari. Wah, luar biasa. Inilah dia Sofi Laila Yunina. Bukan Laila tapi Lail. Kalau Laila kan tiada Tuhan. Laila kan malam. Enggak. Oh, depan malam kita ya. Udah ya, saya tinggal ya. Lail Sofi, Lail Yunina. Kasih tepuk tangan lagi teman-teman. Sofi. Nama panggilannya Sofi ya? Sofi, bukan Sofi 12 Wah. Belum promo, Pak. Belum. Belum. Nanti kita lah. Pakai baju oranye dong ya dah. Bisa sih itu, tangkap KPK. Nah, jadi hari ini Ibnu, kita udah kedatangan narasumber luar biasa nih. Senior katanya, Pak. Senior loh. Di depan kamera tuh udah jagonya. Masih tapi kok wow. Masih aku. Angle sebelah mana, Mas? Sebelah sini. Aman ya. Bahaya. Nanti kalau lihat ke situ nanti Ibnu terpesona. Bahaya. Ini ya. Nah, Sofi ini selain pernah di presenter. Oke. Sampai hari ini sih sebenarnya lagi libur ya. Lagi libur jadi presenter, terus juga dia penyiar radio. Iya, penyiar radio. Tahu nggak penyiar radio apa? Ya itu yang nyarin. Tapi di radio dia. Iya, radio apa? Itu. Boleh disebutin? Boleh. Radio Citra FM. Ada di sini. Di sini. Yang enggak tuh editor. Mati kau editor. Kerjain editor kita. Nah, jadi presenter, kemudian jadi penyiar radio, terus apa lagi nih? Duta BPOM. Wow, apa itu BPOM, Pak? Nanti kita tanya langsung. Jangan tanya saya. Ya mana saya tahu ya kan. Jadi langsung tanya, nanti kita bakal ngobrol nih masalah Duta BPOM itu. Ya, seperti itu. Wow. Boleh. Nanti sebentar ya. Iklan. Lanjut ngobrol. Oke, jadi Mbak Sofi ini guys, dia nih seorang yang aktivis dalam presenter. Ya lahir dari mahasiswa yang unik. Kuliahnya di Unpari. Jadi set awalnya magang, yang akhirnya ya kemudian karena nyaman dan juga punya bakat di situ akhirnya dipertahankan. Iya. Sofi kemarin berarti mulai presenter itu tahun berapa? Kayaknya kalau misalkan dari awal itu mungkin gak ada niatan ke presenter ya. Pertama itu mau kejar beasiswa PPA, itu kan biasanya kalau beasiswa PPA itu dibuat buat mahasiswa yang berprestasi. Cuman dia nggak terima prestasi yang di bawah 2019 itu di awal kita masuk kuliah itu kan. Jadi kita harus cetak prestasi di 2019 ke atas gitu. Kalau mau punya beasiswa PPA itu. Jadi inisiatif karena belum ada prestasi karena baru masuk kuliah dan tapi karena pengen punya beasiswa PPA tersebut, pengen juga punya prestasi. Jadi tanya-tanya dong di kampus kayaknya ada tawaran-tawaran dari mana gitu kan. Kalau ada lomba-lomba gitu kan. Unpari dulu kayaknya ya belum banget kalau misalkan berita-berita tentang perlombaan itu belum disebar gitu. Jadi kalau belum terlalu rame ya. Ini kalau misalkan mau tahu
kita yang harus cari tahu gitu. Oh. Itulah sat Pak. Ngeliat kamera aja tajam banget matanya dari tadi. Enggak, bukan tapi butuh. Butuh. Siapa sih yang nggak butuh beasiswa Bener, gitu kan. Jadi bener. setelah dari situ jadi presenter kemudian dapat beasiswa atau Belum panjang sih gimana? ceritanya kalau panjang. misalkan baru Seharian ikut nggak lomba, kira-kira? enggak baru ikut lomba gitu kan. Jadi jangan kita harus diceritain. Jadi Jadi? nggak sepinter itu guys, Hmm. nggak sesat itu sebenarnya. Emang niatnya belum mau jadi presenter, tapi ada lomba presenter. Jadi kan di sana kan nanti ada sertifikat. Iya, iya. Seenggaknya ada yang bisa dikumpulin. Bisa dikumpulkan. Gitu. Ada pengalaman ya. Seenggaknya ada pengalaman dan bisa jadi nilai tambahan gitu kan Benar, untuk benar. penyeleksi gitu kan. Jadi akhirnya ikut dan ternyata alhamdulillahnya juara gitu. Juara. Kan. Tapi juara 3 gitu, nggak juara Tapi 1. enggak apa-apa, yang penting juara kan. Iya, Kalau juara. walaupun juara 3 kan tapi dia juara di hati. Iya hati siapa tuh? Di masyarakat. Mau ngomong ini Pak menarik katanya dapat info dari riset saya. Bahwasanya Mbak Sophie ini habis hati. Wah, Kandas. Habis kandas. patah hati. Emang pacaran udah berapa lama kemarin? Kaku nih. Enggak ada tisu sih, enggak ada tisu. Udah berapa lama? Oh, sempat pacaran. Oh. Baru-baru ini sih. Tolong dong itu kipasnya dimajuin. Biar tahu kalau kita masih punya kipas. Oh, kita belum punya AC ya? Belum punya AC. Oke, yuk. Oke, lanjut. Pertanyaan tadi Diri alasan kenapa kok kandas? mungkin jangan tanya saya ya. Tanya siapa yang Terus emang membuat sih- hubungan kandas. emang Siapa, Mbak? siapa yang ngebuat kandas? Wow. Jadi putus di tengah jalan kah? Emang hubungannya udah berapa tahun? Hubungan. Enggak apa-apa sih bahas di sini mungkin ya. Iya. Gak apa-apa sih. Di sini ya. Wow, matanya tajam banget, Pak. Kan kita harus Iya, Oke, benar. Bener sekali. Jadi udah berapa lama pacarannya kalau kemarin? pacaran kemarin itu hampir 2 tahun ya, 2 tahun Wow. lebih. 2 tahun. Tisu. 2 tahun. Enggak sedih sih. Pernah enggak sih kalian cowok-cowok kayak yang aneh gitu, kenapa sih dia diputusin tapi dia enggak sedih gitu? Perasaan kalian tuh kayak gimana? Apa Wah, ini jagoan. Kalau ayam. Maksudnya ayam. dia ngerasa cewek itu emang enggak paham kalau dia salah gitu, atau emang dia ngerasa nih cowok ini cewek emang cepet move on atau gimana itu? Atau- Tanggapannya? Oh, maksudnya tuh kita diputusin tapi Pandangan, kita pandangan. enggak sedih. Gitu. Enggak, pandangannya kan kalau cowok nih kakak putusin cewek karena mungkin ada suatu alasan, mungkin dia overprotective mungkin kan. Terus kakak putusin tapi si cewek itu nggak ngerasa galau, kan kelihatan tuh dari story-storynya itu kan. Oh, kalau aku Perasaannya sih gimana? Itu emang jadi cowok itu tuh lebih pintar menyimpan sebuah perasaan gitu. Karena biasanya itu ketika dia melepaskan itu bukan berarti dia tidak menyayangi lagi. Tapi dia harus meyakinkan perempuan itu bahwa tanpa aku duniamu hampa. Wah, FTP nih, guys. potong. Cut. Nanti buat jedak jeduk. Jeduk-jeduk. Tolong editor. Gitu. Canda. Jadi Sophie ngerasa si cowok itu gimana? Feel-nya nggak ada gitu atau gimana? Gak tau sih, mungkin dari beberapa kali kami putus Oh, udah sering. Wow, udah sering. sering guys. Mungkin karena jadi udah lama kan pacaran, cuman di hubungan tersebut di hubungan itu ya Tersebut ada Yang dengan si korban. ini yang terakhir ya. di hubungan itu emang udah ngerasa udah nggak sehat hubungan. Oh, Karena nggak kan sehat. kita ngerasa kayak tapi nggak sadar. Seharusnya kalau misalkan nggak sehat, Bawa ke jogging. puskesmas. Ya bisa jadi atau Oh, enggak puskesmas. olahraga dulu. Lagi sedih nih. Sorry. Aduh, pancing dong. Otakku jorok. woy. Jangan. Oh, jadi ngerasa udah nggak sehat nih, udah nggak sejalan, terus tiba-tiba yang minta selesain hubungan ini siapa nih? Dia sih. Cuman emang selama ini aku yang udah minta berhentiin aja kan. Cuman nggak bisa karena itu tadi emang udah toksik tadi kan. Jadi udah kita udah nggak cinta, cuma dipaksain. Toxic. Ya enggak apa-apa. Ketahuan dong. Iya sih, gitu beneran. Jadi udah 2 tahun pacaran, terus tiba-tiba putus di tengah jalan karena Sophie ngerasa ada sesuatu hal yang kira-kira oh ini nih jadi permasalahan dalam Iya. hubungan gitu. Dan itu kesalahan yang selalu diulangin. Berarti kan dia udah
gak sayang tuh. Kalau sayang pasti dia berusaha untuk berubah. Mungkin tiap cewek beda-beda ya. List dia dalam pacaran itu mungkin satu cowoknya nggak boleh merokok mungkin. Tapi di Sofi enggak misalkan kan. Kalau di Sofi yang paling dihindarin itu adalah bangun siang gitu. Dan sama sih. begadang. Sama kan, kita kan pantang bangun siang. Bangun siang udah mungkin udah kelewatan ya kalau udah sampai jam 4 jam 3 Wow. sore. Jam 4 jam 3 sore itu mah baru tidur sih. Atau mungkin gini sih, kalau misalkan dia kerjanya malam, Iya. Mungkin sih. Tapi sejauh ini sih enggak sih. Mungkin dia capek ya, tapi kita enggak tahu. Mungkin sih. Mungkin. nggak tahu lah. Tapi kayak misalnya bener sih kalau misalkan dia sampai bangun siang kayak ya tugasnya harus. Malamnya gadang, Sofinya tidur. Terus ngapain? Itu kan jadi pertanyaan kan. Micet. Hampir keceplosan, sorry guys. Ya, Pikiranku berfantasi. gimana ya, kita juga sebagai cowok kan kalau misalkan nih kita kan udah ada sering ngobrol lah cowok-cowok kan. Iya. Kalau misalkan kita yang tipikal orang yang males atau bangun pagi itu males, ya salah satu caranya itu harus dikagetkan gitu kan, Di shock terapi. di shock terapi. Ya, kalau misalkan masih ada laki-laki yang masih bangun ini dan tidak ada kepentingan di malam hari, Iya, benar. kayak jadi pertanyaan juga sih, ngapain sih Itu kan. pagi-pagi? Takutnya dia nggak ketemu sama matahari pagi. Lah. Nanti kena penyakit kuning. Bukan penyakit kuning. Apa? Nggak, Meninggal. Nggak sampai. Sampai. Oh, jadi gitu. Terus alasan yang lain atau memang dia terlalu, atau mungkin Sofinya terlalu Apa ya? pergaulan dengan cowok-cowoknya Nggak. terlalu, jadi dia Beneran. merasa enggak ya? Kalau misalkan dari Sofi sih, menurut Sofi itu udah benar-benar bagus banget ya dia. Menjaga ya, dia Benar menjaga. menjaga. Cuman nggak tahu sih pandangan orang lain ya, mungkin Kak Ijra bisa bilang gitu mungkin karena pandangannya gitu ya dari Iya, Sofi iya. ya. Cuman beda kalau misalkan bukan Sofi bicara bahwa Sofi ini adalah seorang presenter, mengakui sebagai orang yang suka Di depan kamera. di depan kamera, itu emang harus humble kepada semua orang. Bener sih. Orang itu ngobrol tentang ranah pribadi yang udah nggak seharusnya dibicarain, kita bisa stop Iya. sebenarnya. Terutama di depan kamera sih. Karena nggak semua orang niat kenalan sama kita suka. Ya, benar sekali. Itu banyak tipu-tipu sih kalau di dunia presenter itu. Memang jadi apa ya? Jadi keresahan bagi kebanyakan pemain presenter yang bilang ketika di on cam dia gimmicknya bagus nih, tapi ketika di ini kan banyak yang menggunakan doping. Kamu ngatain aku. bukan Mbak. Enggak, kan banyak Pak ini karena dari review-review yang senior seperti ya nggak boleh disebutkan. Nih, tapi kalau udah kandas gini di masalah dunia percintaannya segala macam, apakah udah ada niatan mau cari yang baru atau Ya. Wow, kode nih. Kode keras. gitu? Ya gimana? Enggak sih, kayaknya emang seharusnya Sofi itu nggak pacaran dari dulu karena emang tipikal orang yang jarang main HP gitu kan. Bukan jarang main HP, mungkin karena HP-nya sering hilang atau kemana, Wah, terus sering juga dicari hilang. gitu kan. Teman-teman juga pada kesel ya karena butuhnya sekarang tapi Sofi balasnya nanti pas maghrib gitu. Nah, Oke. itu nggak seharusnya Sofi punya pacar karena kalau punya pacar kan harus kabar-kabaran. Oke, jadi ini menarik nih Pak. Kalau emang enggak menarik nih. Kalau emang kesehariannya enggak megang HP Pak, sesibuk itu gitu. Iya sih. Sofi ini. Nggak tahu ya kenapa, mungkin karena kebiasaan ya dari SMA. Karena kan, Dia bilang apa tadi? kan kalau yang namanya Gen Z ini kan lahir di 2001 ya. 2001. Ya itu sudah masuk Gen Z, kita yang 2099 kan Iya. masih fase training. Tapi bingung sih dengan dunia percintaannya Sofi kalau gitu, kayak tiba-tiba ada hal yang lain ya yang kira-kira jadi apa ya bilangnya itu, kayak wah aku nggak mau pacaran lagi karena nggak ada yang sama kayak dia, atau gimana tuh alasannya? Enggak sih, mungkin dari cerita panjang Sofi tentang percintaan sama dia, mau bilang ya takut salah omong tadi kan. Sofi ceritain semuanya tentang dia tadi juga cuman mau mengingatkan karena semua cewek juga pasti merasain hal yang sama kan. Wah. Nah, jadi Sofi minta maaf banget kalau misalkan ada kata-kata Nanti pas lebaran. enggak mau lagi berhubungan ya mungkin. Waduh. Kalau Jadi komunikasi gitu. jalan tapi ya. Enggak sih, Enggak. stop dulu karena
cewek tuh nggak bisa stop kalau misalkan masih komunikasi menurut Sophia. Oh. Kalau nggak usah komunikasi dulu. Oh, jadi kalau misalkan cewek itu masih komunikasi dengan masa lalunya kemungkinan bisa balik Bisa lagi. balik Bisa. lagi. Ya Allah. Gitu jangan Jangan. Jangan. Ya, alhamdulillah. Udah, Aman. nggak usah bahas percintaan aja. Wah. Terakhir. Bahas yang lain. Iya ya. Kriteria Shopee nanti. Kriteria Gimana? pengganti atau pasangan. Enggak usah pacar sih, suami. Suami lebih aman. Iya, Nah. lebih Kriteria suami belum kepikiran. belum Banyak kepikiran. duit kah? Iya sih. Nggak sih, yang nggak males gitu kan. Sholatnya rajin, walaupun suami juga belum rajin sholat. Sholatnya rajin. Sholatnya rajin, dekat sama keluarga aja. Wah, Bang Rehan itu. Yang paling penting, Apa? satu yang paling penting, Apa tuh? yang suka sama Sophie. Wah. Percuma kan dia. Ya, jangan cuma suka sama Shopee tapi sama keluarga Shopee. Benar Sama sekali. orang tua juga itu. Benar, Itu sama seluruhnya lah. Iya, kalau misalkan dia cuma suka sama Shopee nanti keluarganya Ah, ah. keluarga Shopee, orang tua Shopee dia nggak suka. Benar, jadi benar. ribet. Benar sih. repot. Guys. Karena kan dalam agama apalagi yang Islam ya, ada kan 4 tungkih lemar atili arbanya. Nikahilah Iya, seorang siap, itu Ustaz. dari 4. Wah. Iya, gitu. Wow. Gimana, Ustaz? Ya udah lanjut itu. Terus gimana, Pak? Apanya? Jangan panjang-panjang. Apanya? Pertama kan dari agama kita Mm-mm. itu dari pertama di nasab, dari agamanya, dari agamanya. Dilihat dari Lidiniha. agamanya. Mm-mm. Oh, jadi ceramah Ya di nggak sini. apa-apa, Nggak apa-apa. jadi pengetahuan aku. Wah. Jadi anak-anak pertama dari agamanya kan, kalau kita dari segi agama Islam ya. Mm-mm. Kalau dari agama lain belum belajar. Terus dari agama kita nyambut ke nasab, keturunan ya. Ah. Turunan, baru kemudian keluarga, dan yang terakhir dari tampilan. Itu sih. Tadi yang pertama sholatnya dulu ya. Wow, cocok banget tuh. Salatnya dulu. Nah, nih kita balik lagi di keseharian sih. Boleh. Oke. Jadi duta BPOM. Mm. Oh, ini menarik nih. Suatu prestasi yang gimana ya? Aku pikir tuh nggak ada loh hal-hal yang duta BPOM di Lubuk Linggau segala. Jarang kepikiran. Ternyata ada loh. Iya. Ada. Nah, untuk di duta BPOM itu apakah mereka punya kontestasi kah atau gimana itu, Sophie? Oke, awalnya kan karena emang dari perlombaan presenter, Iya, iya. akhirnya lomba-lomba yang berbau ke arah public speaking seperti Mhm. itu emang selalu ditawarin jadinya Mhm. kan. Jadi dari sana itulah tadi kerja di radio kan, karena Mhm. mungkin satu channel. Mhm. Selanjutnya itu ikut duta BPOM. Karena apa ya? Pasti ada alasan, tapi lupa Sofia. Bukan karena lomba aja, pasti Ada karena yang lain? dikejar mungkin Iya. ya. Jadi ikut lomba BPOM. Tapi juga baru tahu bahwa ada duta narkoba, Oh, duta yeah. BPOM, masih lama banget ya. Iya. Kalau misalkan Nah, kita terus itu. BPOM sendiri kepanjangan dari apa nih? Tadi pertanyaan belum dijawab. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oh, badan Ah, makanan. Nah, kontestasi kah atau dia jadi kayak Kontestasi. kontestasi. Itu ada asramanya nggak? Karantina. Karantina. Iya, Oke, kalau misalkan karantina itu karena apa ya? Kalau nggak salah COVID atau karena apa? Pokoknya 2020 2021 mungkin. Cuman Masih masih bau-bau Covid ya, masih 2021 masih Covid sih. 2020 tuh lagi gempar-gempar banget Gempar-gemparnya. gitu. Jadi waktu itu karantina cuman nggak jadi diganti dengan karantina secara online gitu. Jadi tiap hari kita itu Zoom Oh. gitu kan sama pemateri-pemateri, dan di hari terakhir itu barulah kita ditemuin semua kontestan itu di Dewinda Hotel di ballroom kan. Di ballroom. ya. Lomba gitu. Lomba. Nah, untuk lombanya Nah. itu sendiri apa tuh? Ada apa aja? Pidato kan? Itu pidato. Oh, iya, pidato. Public speaking ya? Mungkin kok Speech. ya, public speaking. Apa ada bahasa-bahasa yang harus dikuasai? Bahasa Inggris. The Bluetooth device is ready to Wow. Contohnya guys, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Pas. Dimatiin tolong. Dadang. Oh, jadi memang bahasa enggak, apakah memang harus bisa fashion show kah atau Enggak sih. Cuman kita emang seharusnya kalau misalkan mau menjadi duta, kita juga udah tahu sih sebagai duta tuh harusnya ngapain gitu kan. Jadi nggak perlu dikasih tahu di Persyaratan. persyaratan lombanya kamu harus gini, harus gini. Cuman tahu diri aja kalau kamu Oh. jadi duta, kamu bersikap selayaknya kamu seorang duta. Wah, Riset sendiri ya? riset sendiri. Hmm. Melatih kemandirian. Apakah harus jadi duta BPOM harus cantik kah? Nah, itu. Ada cowoknya enggak? Ada, cuman bukan duta BPOM, duta jamu. Duta Duta jamu. jamu bentar. Jamu Duta kan jamu. obat. Jamu kan obat. Ah, ah. Oh iya iya.
Ternyata meliputi Aku. BPOM BPOM jamu meliputi yang jamu. dikonsumsi Ya oleh kan obat dan makanan kan? iya obat dan makanan. Kosmetik, Oh, obat, kosmetik. makanan. Oh kalau Shopee sendiri udah kalau sudah jadi duta BPOM, oh ini sudah bisa nih. Oh iya pakai produk ini Bisa. segala macam. Sudah banyak endorse gak nih? Bukan endorse sih, lebih ke kalau misalkan ada acara di mana gitu kan. Untuk acara kemarin acara pramuka apa gitu. Nah, Sofi diundang buat jadi Pakai lumpur di sini. enggak. Tentang pramuka kan biasanya kurang ya Iya, pengetahuan. Bukan kurang, maksudnya Mungkin gak sempet waktunya. jarang ya Hmm, mungkin jarang. pengetahuan tentang kosmetik karena kan jauh kan dari anak pramuka. Sofi juga anak pramuka. Wah. Cuman ketika itu Sofi diundang sebagai pemateri. Hmm. Karena duta kan. Iya benar-benar. Pemateri tentang obat dan makanan. Tapi duta biasanya nyanyi loh. Nah, itu duta Dewa 19. Sheila on Seven. Ya. Awal guys. Nah ini kalau di duta sendiri adakah kayak gaji atau Gaji? tip? Nah, maksudnya tips ya. Ah. Kalau misalkan di duta BPOM ada, Hmm. cuman lebih mungkin fee-nya Oh. lagi kalau misalkan Sofi ngisi materi gitu. Oh, ada honornya. Ada Ada honornya honor. ya. Cuman kalau dari bulanannya ada. Kemarin pas Sofi masih aktif gitu kan. Cuman sekarang kan Sofi udah jarang main HP itu kan. Jadi akhirnya hilang semua kontak. Jadi Sofi lost kontak sama BPOM gitu. Jadi jarang. Kalau misalkan ini untuk apakah ada beberapa periode untuk jadi duta BPOM kah atau gimana? Nggak ada periode selama belum ada pemilihan lagi. Oh biasanya pemilihannya berapa tahun sekali? Nah, kalau kemarin yang di Lubuk Linggau ini perdana. Oh, Sofi. perdana. Perdananya Sofi duta BPOM. Cuman sekarang BPOM kan juga lagi bangun gedung tuh deket Pengadilan Agama. Iya, samping. Jadi mungkin mereka lagi nggak mentingin masalah duta. Karena Oh, duta mentingin. yang lama masih ada. Iya. Lebih ke Mungkin. kuli sih. Iya. Kulinya berapa? Ya kan kulinya berapa terus harian atau boros. Iya, ini barometer fondasinya gitu kan. Nah, ini Mbak Sofi, kita kan dari info yang kita dapat ini kan tadi udah dijelaskan juga kerja di Silampari TV. Nah, ini untuk di Silampari TV ini tipsnya bagaimana sih untuk kesehariannya itu? Tips. Gimana, Kak? Iya. Apa? Honor? Belajarnya. Belajar jadi presenter. Presenternya. Keren sih belajar. Dia nih Sofi sorry ya Sofi. Dia ini memang ada sedikit gangguan, lebih ke tolol. Bisa disebut Grogi, Pak. Oh, grogi no. tips. Ngomong sama duta ya? Tips. Cara Cara. jadi Ya, presenter. kirain tips Am. Kalau cara jadi presenter sih mungkin yang pertama harus berani di kamera dulu. Berani di kamera. Harus pede. Percuma, berani ya? harus pede. Kalau misalkan kita punya banyak materi, punya banyak wawasan, kalau kita nggak pede, percuma. Tapi Sophie ini selama aku pernah magang di Iya. di apa Silampari Silampari TV, TV. termasuk orang yang nggak terlalu banyak ngomong loh. Waktu di depan kamera. Enggak di Enggak. Di circle-nya. luar kamera dong. Kalau di depan kamera dia harus ngomong. Oh, iya. Kalau misalkan lagi ngobrol gitu dia lebih banyak diem. Apakah memang Sophie emang tipikal orang yang seperti itu atau ya udahlah kalau depan kamera gini kalau Enggak gitu. sih. Mungkin ketika itu lagi nggak mood. Oh enggak mood atau mungkin memang bisa ngobrol bebas itu ketika ketemu dengan circle-nya. Circle. Enggak sih. Semua orang Sofi kalau misalkan emang baru kenal itu biasanya mungkin kalau orang sini bilangnya SKSD ya. Iya. Sok kenal, sok dekat. sok dekat gitu guys. Tapi sebenarnya itu adalah cara Sofi ya buat bisa akrab sama orang tersebut. Siapa tahu suatu saat nanti Sofi bisa ketemu sama tuh orang, iya. gitu kan. Nah, jadi berarti Sophie ini termasuk orang-orang yang sebenarnya profesional kalau Iya, misalkan kerja profesional. gitu. Enggak ada di depan kamera harus gini, di belakang Enggak sih. kamera harus gitu. Enggak ya berarti ya. Enggak. Kayaknya lebih ke humble ya. Mungkin ya kalau Mungkin. orang mandangnya Sofi SKSD terserah. Tapi Iya. bagi Sofi humble sih. Iya. Lebih enaknya disebut humble mungkin. ya. Bro, profesional sih. Ya, friendly. Friendly. Tapi nggak baper ya friendnya ya. Nggak boleh baper. Jadi untuk cara kita biar jadi presenter itu pertama apa tadi? Pertama percaya percaya diri. diri, berani di depan kamera. Di depan kamera. Enggak, di depan kamera. Oh, aku takut. Berani tuh, berani gimana tuh? Berani ngomong. Berani harus Ada berani. orang Offset boom. Offset, bos. Di depan kamera kritik presiden. Nggak boleh. Pertama berani. Ya, lanjut, udah jauh. Udah jauh. Berani terus apalagi berani percaya diri. Percaya diri. percaya diri dan Punya materi. punya materi.
punya materi. Ya memahami dulu dia mau ngomongin apa. Mm-mm. Jangan sampai pas lagi mau di on cam dia nggak tahu ngomong apa. Bingung. Seimbang, harus seimbang gitu, Nah, guys. kayak contoh misalkan nih. Kan bingung. bingung kan? Oh, iya. Ya. Pokoknya nih itu contoh Contoh. guys, contoh guys. Kami bisa kok, guys. Bisa. Bisa. Senior. Zaman Mbak dulu. Nah. Wah. Gitu. Kerja profesional. Ya kan? Apalagi? Jadi presenter, BPO, Penyiar radio. penyiar radio. Nah, Penyiar radio. nah, Penyiar radio. Kenapa, Gimana kenapa? penyiar radio? oh ya penyiar Penyiar radio radio. di Citra. Di mana FM. itu? Penyiar radio kan nggak pakai kamera ya. Enggak pakai kamera. Jadi pakai ini aja sih, pakai earphone. Sama Terus sama alat-alat yang di depan itu lebih susah mixer, lagi. mixer. Mixer namanya. Iya. Oke. Enggak tahu lah. Iya, mixer. buat kue, bukan ya? Wah. Aduh. Iya, mixer Nggak buat serius kue. nanya. Jadi bingung pas pertama nyiar itu adalah memposisikan tangan kita untuk cepet-cepet gitu kan di Oh, mixer. iya, mungkin maju mundurnya ya. Maju mundur kayak kita selesai ngomong dia harus Iya. dinaikin, kita lagi ngomong harus di Diturunin. setengahnya. Oh, kayak gitu. misalkan musik ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. naik gitu. Cuman kita juga harus hafal lagu karena kita tahu gong-gong lagu itu di bagian mana aja kan. Oh, Tahu kan kalau iya, misalkan DJ ini baru mau naik nih. Iya, Ya iya. kan? Dia pas dia mau naik sebisa kita itu menutup obrolan. Nah, Obrolan. jadi kan pas lagunya naik, Lagi nah gitu. itu make teks gak kalau di penyiar radio itu? Enggak. Pertama sekali Nggak pakai nyiar teks. gimana? Pertama sekali nyiar, guys, lucu banget. Coba Menurut contoh, aku- contohin kita pengen tahu nih. Enggak kalau Enggak, waktu itu Sofi siaran, udah ngidupin mic ya, Sofi ngomong, terus Sofi turunin tuh lagu Iya, karena mutar iklan kalau nggak salah. iya. Cuman iklan gak keputer, mic-nya masih hidup, terus Sofi teriak-teriak. Jadi nyampe-nya di pendengar itu bilang tuh bos di grup kan, katanya gini, ini siapa sih yang siaran, kenapa ini apa kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bengkel guys, cuman emang kayak pengalaman aja. Pengalaman ya, Ya, pengalaman dulu ya. Cuman dimarah gitu kan, cuman sampai nazar gitu kan, oh, aku nanti ini kan lagi training tuh kan, aku nanti nggak diterima. Cuman emang Sofi teriak-teriak karena bukan Parno ya, jadi kan karena baru nyiar, takut nanti suaranya sampai ke pendengar itu aneh. Oh, ngeluapin emosi Ah, ya. kayak kalau misalkan dalam studio itu kan Oh, gitu. kedap suara kan, Kedap suara, gitu ya. kan. Jadi kalau misalkan enggak sih, lebih teriak-teriak cewek-cewek kita aja sih. Aduh, Gimana gimana ya? guys? Teriak cewek-cewek. ya? Gimana? Enggak gini loh. Gini teriak-teriak gini. Wah. Main TikTok gitu. Jadi Aduh. teriak pas waktu pertama sekali ini teriak-teriak. Terus iya. ngobrol, Hmm. terus manggil-manggil orang. Selama Sofi nggak tahu itu masih on, Sofi belum tahu kalau dikabarin bos udah marah di grup, itu masih ini, Masih lanjut masih ya? lanjut, masih Ya, kedengeran. kayaknya, kalau lagi ini ngapain sih radio gitu? Gitu Kok ribut gak kan. jelas? Untung nggak ngatain bos. Mohon maaf. Enggak, bercanda. Nah, kalau selama jadi penyiar nih, apa hal yang menurut Sophie, wah ini passion aku loh. Iya. Gitu. Karena gimana ya, kalau kita biasa ngomong gini kan, kalau bukan passion, kalau bukan keinginan kita Keinginan tuh pribadi. susah. Kapan sih Sophie ngerasain, oh ini passion aku nih, nyamannya di sini. Pas Sofi kan acaranya itu dangdut ya. Sebenarnya Dangdut. bukan passion Sofi kan. Mm. Sofi lebih ke anak muda mungkin ya, karena Wah. 2001 tadi. Mm. Cuman ketika itu Sofi live di Instagram ketika lagi bukan jam Sofi. Jadi kan bebas tuh pakai radio itu kan. Radio tuh ada tombol yang kamu bisa nyiar, bisa siaran ini kamu siarin ke orang lain, bisa itu cuma bisa yang kamu dengerin. Oh Gimana iya sih? iya. Gimana? Followers ya kalau Cuman Bebas, kita yang iya. denger di situ. Bisa juga Sofi tekan tuh tombol, jadi semua orang bisa denger, atau enggak Sofi tekan, cuman Sofi aja yang denger Sofi Oh iya, siaran. iya. Jadi kalau Jadi bisa untuk belajar gitu. Ya? Di situ jadi Sofi puterin lagu-lagu tentang ini, bukan tentang dangdut, tentang melo-melo. melo-melo aja Iya. gitu kan. Lagu apa ya? Senja. Lagu apa tuh? Aku Wah. adalah- Nah, Metal boy. Oke, jadi pas Sofi puterin lagu itu, Sofi live, terus Sofi pura-pura lagi siaran. Lagi siaran itu lagu, Iya. padahal Sofi cuma lagi main-main aja Iya, gitu. iya. Dan banyak orang yang komen kayak, aduh relate ya kata-katanya gitu kan. Mulai dari situ ngerasa, kayak seru juga Seru. nih siaran. Akhirnya banyak orang yang request gitu kan. Sofi pengen dong lagu ini sama ceritain tuh lagu menceritakan tentang apa. Oh, Jadi iya. ketika Sofi lagi break, Sofi juga siaran hmm. sebenarnya, tapi di live. Tapi Oh, kalau iya, selama siaran kan ada yang
Telepon, Telepon. gitu. Ada nggak ya hal-hal yang aneh menurut Sofi waktu di telepon gitu? Ada sih, cuman Sofi jalan aja mungkin kan, Eh. karena emang Sofi sebagai penyiar ya Oh iya, harus terima profesional semua. ya? Ada yang kayak minta nomor Oh, gitu kan. sempet ditelepon minta nomor. Iya, ditelepon didengerin semua orang misalkan. Boleh nggak minta nomornya Minta nomor, dong? terus kayak yang Sofi boleh nggak aku besok nanti hari ini ke sana tuh bawa duren kan, kalau Oh, orang-orang iya, daerah iya, sana tuh orang daerah-daerah ternyata mungkin. gitu. Jadi boleh nggak ada orang yang sempet siapa ya kalau nggak salah penyiar ya juga takut karena tuh orang mungkin udah sebenarnya nggak usah harus ditakutin ya, bukan takut sih kalimatnya, khawatir aja. Khawatir. Mungkin kan, jadi tuh orang datang dan nungguin sampai orang tuh selesai siaran. Wow. Sampai segitunya ya? Kalau di radio itu siarannya kamu sendirian, jadi nggak ada orang lain kecuali si namanya kalau misalkan yang Security. suka bukan Apa? apa ya, OB, cepet bukan operator. operator, terus. cuma beda ruangan gitu. Oh, beda ruangan. Nah, jadi kita tuh emang sendirian di situ kan, jadi kita takut dari dalam tuh kelihatan karena ada kaca yang rawan gitu kan, tuh orang emang nungguin gitu kan. Oh iya, aku pernah ke Radio Citra sih. Jadi pas Gimana buka pintu ke sebelah kiri ya. Ke sebelah kiri Kiri itu langsung ada kacanya kaca hitam sebenarnya, tapi di dalam tuh kelihatan. kelihatan. Oh, jadi apa boleh masuk gitu? Soalnya yang punya itu dosen aku. Oh iya. Soalnya teman Kak Ijrah PKL. Oh iya, si Iya. Bainal ya, si Bainal, banyak teman-teman yang PKL di situ. Nah, itu apakah di radio sendiri boleh langsung masuk tanpa izin dari security atau gimana sih? Kok sampai ada apa ya? Trauma gitu bahasanya. Sebenarnya nggak ada sih. Kalau misalkan security ya. Iya. Sekutiri. Oh, wow. Cuman emang ruangannya itu tertutup gitu. Jadi kalau misalkan orang normal sungkan masuk kalau misalkan belum dipersilakan masuk gitu. Emang kebuka, cuman ada pintu gitu kan yang harus digeser dulu. Cuman kan bingung kalau misalkan Iya. bukan Iya. nggak pernah ke situ kan, Iya, bingung iya, ini iya. dikunci atau enggak kan. Tapi itu pengalaman temennya ya. Pengalaman temen Sofi. Kalau Mbak Sofi sendiri, siarannya jam berapa nih? Biar para pihak kreatif ini tahu. Kalau Diri sekarang sendiri. lagi vakum dulu guys. Oh, vakum. Oh, lagi istirahat. Istirahat. Nanti Istirahat. mungkin kembali lagi. Cuman biasanya siaran itu dari jam 8 sampai jam 12. Juga pagi? kadang Sampai jam 12 siang. siang. Itu pas Sofi kuliah, terus pas Sofi udah Selesai. skripsian, Mm-mm. udah selesai itu ditambah lagi sampai jam 2 atau sampai jam 4. Itu kalau misalnya ada orang yang minta tolong digantiin dulu atau di handle jamnya, itu kan daripada Sofi bolak-balik, Sofi isi. Isiin. Cuan. Lumayan cuan. Ngomong-ngomong tentang cuan. Guys. Enggak usah. Enggak usah sih. Nggak usah. Jangan. Nah, jadi apa ya bilangnya apa kalau cewek-cewek yang udah kerja itu namanya wanita Wanita karir. karir kan luar biasa nih. Wanita karir. Nah, buat teman-teman, mungkin teman-teman yang mau follow Instagramnya Sofi apa? Silakan, ada di sini. Boleh. Siapa? Apa namanya? Susah. Oh, bukan susah guys namanya guys. Nanti dikasih nanti di di layar deskripsi, ya. ya, Di ya. link deskripsi juga Boleh. ada, ini segala Biar macam ada. bisa jadi teman. Iya, bisa jadi Sekalian teman. CV-nya, Mbak. Wah. Enggak lah. Terima kasih. Nah, kalau untuk kedepannya nanti nih, kan udah nih kuliah udah selesai. Sudah selesai. Bulan berapa? Bulan 10. Bulan 10 kemarin. Bulan yang kuliah. lalu ya. Satu bulan yang lalu. Nah, fresh graduate. Fresh graduation. Hah? Apa Fresh sih? graduation. Ya, ini bahasa Inggris bisa nih. Ya. Fresh Lulusan baru. Iya. Udah itu aja. Bahasa Inggris jurusan kuliahnya dulu apa sebenarnya? PGSD. PGSD. Tapi bisa bahasa Inggris kan? Basic. Ya, coba. Apa itu? fresh graduate. Fresh graduate. Fresh graduate. Kalau graduation, Lidahnya beda ya. kalau graduation kan wisuda. Sudah. Kalau Fresh fresh graduate baru wisuda. baru wisuda. Fresh Orangnya. Orangnya. Nah, lanjut, Pak. Udah apa ya bilangnya itu ya, udah tamat kuliah nih, harapan kedepannya mau ngapain Iya, lagi? harapan. Kalau sekarang sih lagi masukin lamaran-lamaran kerja. Infoloker. Iya, biasa. Lagi masukin loker-loker gitu kan. Semoga aja ada yang nyangkut satu. Pengennya kerja di mana nih? Boleh disebut. Boleh, enggak apa-apa. Biar denger ya. Iya. Biar denger. Pengennya kerja di Dia mana? sih lagi ngelamar di ini, Grapari. Grapari. Grapari Telkomsel. Telkomsel. Oh iya.
Nah, buat bapak-bapak HRD Berapa Berapa hari? hari? Hai. ya kan? Terima Ini kasih. udah multi talent loh, Pak. Kenapa Bapak enggak Bapak? Sabar. Tolonglah Pak ya. Please. Anak-anak muda seperti ini harus kita tempatkan di Di tempat tempat yang cocok. Cocok. Gitu, Sesuai udah. dengan Iya. tupoksinya. Apalagi kalau Grapari itu bisa masuk ke kita juga. Waduh, lebih mantap itu, Pak. Gitu sih. Oh, jadi pengennya kerja di situ. Pengennya sih. Udah masukin di situ. Udah. Udah. Baru berapa hari dan lagi nunggu. Lagi nunggu. Lagi nunggu. Gitu. Kan ada kan nomor? Halo. Ada. Oh, ini saya nggak Halo. ada. Saya nggak ada nomornya. Halo. Halo, ada. Luar biasa. Ada. Santai. Ponder. Boys. Memang ponder itu memang harus luar biasa. Nah, nih kita udah ngobrol panjang, pengennya kerja di sini segala macam. Harapannya untuk anak-anak muda yang masih ngerasa malas, Suka tidur pagi. suka tidur pagi, Begadang nggak jelas. kayak mantanmu. Baru mau kesinggung Mantan ya. kan 2, jadi Mantan kan 2, bentar. enggak, maksudnya jangan merasa singgung saja. Aduh. Oh, mantan Sophie ada 2. Dua-duanya langsung putus. Woi, dua gini ya. Enggak ya? Woi, bahaya dah. Wih, Dua. gini sih, mantan itu kan pondasi kehidupan. Sampai sekuat ini. Benar. Woi. Terus itu juga ini pesan nih buat Nah, anak-anak muda yang lagi nonton kan. Ah, Ketika kamu mencintai seseorang, cintailah karena kasihan dengannya. Jangan dong. Karena kasihan. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai manusia itu karena kasihan melihat hambanya. wah. Cinta yang sesungguhnya adalah karena kasihan. Ketika kamu kasihan kepada mereka, maka kamu akan saling melengkapi satu sama lain. Wah, siap. Tapi Sofi juga pernah baca kalimat nih, nggak ada yang paling menyakitkan kecuali dicintai karena kasihan. Itu gimana dong? Sesuai dengan konteks. Oh, itu tadi Sesuai dengan kasihan Kasihan atau kasihan. beda, kasihan sama ibah. Kalau ibah itu dikasihani. Dikasihani. Itu sih sebenarnya. Karena kayak misalkan nih, aku kasihan nih ngelihat dia kayaknya kerjanya capek segala macam. Nanti kalau misalkan dia sama aku bisa ngehandle nih, Iya. bisa di situ kehidupan Lebih ke secara kehidupan. melengkapi. Iya, Melengkapi. saling melengkapi ya. Tuhan kita juga kan kalau misalkan ngelihat hambanya susah payah kan kasihan nih. Ya, Begitu besar cinta Allah kepada kita sebagai Hambanya. umat manusia, iya Ustaz. iya kan? Kajian. Jangan panggil Ustaz, saya pakai sana pendek. sarung. Jangan gitu. Nah, Harapan Gen Z, Pak. Tadi Iya. kita berbicara harapan Gen Z nih. Oke. gimana, Sophie? Sih. Nggak Karena apa-apa. Sofi juga Biar teman-teman tuh punya motivasi buat, wah, ternyata aku bisa juga loh kayak Sophie Iya. atau gimana gitu. motivasi buat Sofi juga nih. Iya. Jadi Iya. buat Sofi, buat teman-teman, jadi bukan menggurui ya. Iya. Memang gitu sih, emang. Bukan atau merasa Sofi senior, Hmm. Sofi udah bisa enggak. Cuman Sofi juga lagi belajar Hmm. bahwa segala sesuatu yang emang dari dulu kamu pengenin itu sebenarnya harus kamu tata dari awal banget gitu. Jadi nggak bisa sesuatu itu kamu dapetin secara instan Instan. gitu. Jadi kalau kamu pengen sesuatu, misalkan nih, Sofi pengen nih kerja di satu tempat. Enggak, Sofi pengen jadi presenter. Iya. Sofi harus tahu nih kiat-kiat jadi presenter itu apa. Sebenarnya padahal Sofi itu masih kecil dulu. Tapi Sofi baca-baca gitu kan. Oh, kalau jadi presenter gini. Akhirnya ketika besar, alhamdulillah ya mungkin Ada ya. kesempatan. Ada kesempatan gitu. Jadi kalau mau sesuatu itu emang harus ada usaha. Klise sih sebenarnya. Klise, ya. Itu kalimat itu sering banget didengerin ya, harus usaha. Tapi emang untuk di jalan itu berat banget. Nah, dengerin tuh Gen Z. Jangan Harus ada cuma usaha. modal instan. Dan belajar terus ya. Iya, Ah. nggak bisa ngandalkan paman. Jadi kalian lihat kalau misalkan Sofi di sini, Mm-mm. kalau kata kakak tadi duta kan, Iya, jadi presenter, Presenter. jadi penyiar itu. Sebenarnya nggak semudah yang orang lihat. Beruntung banget sih Sofi, benar, misalkan gini. Ada hal-hal yang nggak kalian laluin tapi Sofi laluin. Ada hal-hal sakit yang belum kalian laluin tapi udah Sofi laluin duluan gitu. Jadi emang berat sih prosesnya. Misalkan mau siaran gak ada motor, itu harus ngojek. Itu sedih tuh sebenarnya. Bener. Sebenarnya Sofi tuh harus up gitu kan, Ya, harus. make upnya harus on terus, tapi Sofi diharuskan untuk
cari ojek dulu. Itu Iya. sedih sebenarnya, tapi orang lain nggak ngerasain karena orang nggak ngejalanin itu. ngejalanin itu. Ketemu dengan orang rame harus senyum. Harus senyum, sampai di padahal lagi lokasi. nggak mood. Ya, pada sampai di lokasi gitu. Padahal hati lagi dongkol. Tai. Gitu. Ada orang. Enggak usah gitu. Jadi gitu ya harapannya. Iya, Buat teman-teman juga berarti harus terus berusaha, menikmatin proses. Kalau menurut aku sendiri sih, proses itu adalah hasil. Benar sekali. Ketika kamu menikmati proses, maka kamu sedang menikmati hasil. Benar sekali. Karena seperti kita melewati pegunungan-pegunungan Benar. dalam kehidupan. Kita ngerasa udah paling tinggi, ternyata turun lagi ke bawah, ada lagi Masih pegunungan. ada lagi. Nah, ketika kita sampai di gunung awal, kita Iya. harus menikmati hasil itu. Benar sekali. Itulah disebut dengan proses adalah hasil. Hasil. Nah, buat teman-teman yang belum menonton podcast ini, Silakan ditonton, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. nah kalau menurut Ibnu sendiri nih, Nu, proses itu apa sih, Nu? Proses itulah sebuah perjuangan. Hmm. Karena di mana kita berproses, di situ nilai juang kita harus ikut ditaruhkan gitu kan. Karena saya pernah sekali menulis sebuah quote gitu kan. Dan itu jadi moto hidup saya, di mana terus berjuang untuk menggapai cita-cita walaupun menghadap gunung tinggi menjulang tinggi. Terus berjuang Iya, terus berjuang menggapai cita-cita. walaupun menghadapi gunung tinggi di depan. Karena cobaan itu bukan hanya sekedar tanjakan, tapi turunan pun kadang-kadang cobaan gitu kan. Iya. Suatu harta kekayaan juga itu bisa jadi suatu apa ya? Cobaan, ujian untuk kita sebagai manusia. Nah, jadi juga teman-teman juga khususnya di Kota Lubuk Linggau terus berkarya. Ya karena hari ini teman-teman yang ada di Kota Lubuk Linggau tuh aku ngerasa kayak Lubuk Linggau ini kita terlalu mencintai tongkrongan. Iya. Tapi kita melupakan Kreativitas. Ayo nongkrong tapi kreatif. Seperti ini. Di mana tuh? Di sini. Iya, kreatif. Wah, oke. Tangan dong. Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Buat hari ini. Sofi Lail Ayunina. Nah, gitu. Binti. Nah, enggak tahu, Pak. Enggak usah. Nanti ya, enggak usah Nu. Wah. Wah, udah Dan boleh. Terima kasih Sofi Oke, udah makasih udah juga. mampir ke sini dan udah mau ngobrol-ngobrol tentang Sofi, makasih. masalah Banyak tadi percintaan. 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 Semualah, Semua. semuanya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube kita langsung di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Karena bukan cuma di YouTube, guys, ada di TikTok, Facebook, Instagram. Ingat, subscribe dan follow itu gratis. Nah, itu. Oke, kita tutup ya. Oke. Oke ya, terima kasih ya, terima kasih. Silakan Ibu. Oke, di mana pemuda berkumpul, disitulah suara digaungkan. Tetap bersama kami di IHA Kreatif. Tentunya di Gusur. Apa tuh? Gudang Suara. Assalamualaikum. Dadah. Wow. Wow.